Selamat pagi, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang kasus etika di kampus, pasar modal, perusahaan kantor pajak, dan masyarakat. Kami beranggotakan saya sendiri Benhard Sampai-Upah, Teresia Filia Ginem, dan Muhammad Adriansyah. Dosen pengajar kami adalah Bapak Dr. Basyirudin Nur SE, MAK, CPI, CA, CPA. Sebelum memulai presentasinya, mari kita saksikan terlebih dahulu video yang menjelaskan tentang pengertian etika, profesi, dan kode etik. Nah, Ayah jelaskan ya. Jadi, etika itu merupakan aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesamanya yang menegaskan hal yang baik dan buruk. Nah, etika itu sendiri ada dua, etika umum dan etika khusus. Apa sih yang disebut dengan etika umum? Etika umum itu membahas tentang ketentuan dasar manusia bertindak, mengambil keputusan, dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pedoman manusia dalam bertindak. Selain itu, etika juga bisa menjadi tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu perilaku. Etika khusus itu berupa penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang tertentu. Penerapan ini secara mendasar memberi pengetahuan seseorang mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan tertentu. Nah, sedangkan profesi adalah sesuatu yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian. Namun sebenarnya dengan keahlian dari pendidikan kejuruan saja prinsip-prinsip juga etika belum profesi cukup itu disebut apa ya? sebagai profesi. Jadi penguasaan teori dengan baik, prinsip-prinsip yang etika akan mendasari profesi itu ada praktek 3. pelaksanaan tentu itu Yang sangat pertama, tanggung sekali jawab. dibutuhkan. Prinsip ini menuntut seseorang untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya. Yang kedua, keadilan. Prinsip ini menuntut seseorang untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Nah, yang ketiga itu adalah otonomi. Prinsip ini menuntut seseorang agar setiap kaum profesional itu memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Nah, sekarang pengertian kode etik profesi. Apa sih kode itu? Kode itu adalah simbol atau tanda yang berwujud kata-kata atau benda yang disepakati bersama untuk maksud-maksud tertentu, untuk menjamin suatu berita dan kesepakatan suatu organisasi. Nah, kode etik ini berupa norma atau asas yang telah disepakati dan diterima oleh kelompok tertentu untuk dijadikan pedoman tindakan baik di masyarakat maupun di tempat kerja. Bagaimana? Sudah mengerti belum? Lalu ada tidak sanksi untuk pelanggaran kode etik? Dan tujuan kode etika profesi itu apa ya? Kode etik profesi merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik profesi merupakan wujud konkret dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Jadi kode etik ini akan mempertegas, memperjelas, dan memerinci norma-norma dalam bentuk yang lebih baik. Sekalipun norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Nah, pelanggaran kode etik memiliki beberapa sanksi, yaitu sanksi moral dan sanksi dikeluarkannya dari organisasi. Nah, tujuan kode etika profesi itu yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Yang kelima, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Yang keenam, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Yang ketujuh, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Yang kedelapan, menentukan standar bakunya sendiri. Bagaimana, sudah dipahami belum, Samir? Baik, terima kasih Ayah untuk penjelasannya.
Itu dia pengertian dari etika, profesi, dan kode etik. Selanjutnya, kami akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang contoh kasus mahasiswa di kampus. Nah, ada contohnya yaitu titip absen atau dikenal lebih tepatnya dengan titip presensi atau yang sering kita sebut dengan TA. TA ini adalah tindakan mahasiswa yang bertujuan untuk memanipulasi daftar presensinya untuk kepentingan pribadi dengan cara menitipkan presensinya kepada teman sekelasnya yang sekiranya hadir dalam suatu mata kuliah. Hal ini disebabkan karena presensi merupakan salah satu syarat untuk bisa mengikuti ujian akhir semester. Hampir semua mahasiswa pernah melakukan hal tersebut, tapi tentunya dengan alasan yang berbeda-beda. Bolos kuliah merupakan hal yang lumrah di kalangan mahasiswa. Banyak hal digunakan sebagai alasan yang menyebabkan seorang mahasiswa membolos, mulai dari hal yang masuk akal hingga hal yang tidak masuk akal. Entah untuk karena kegiatan kampus, organisasi, ataupun karena hal lain. Selain itu, rasa bosan dengan cara mengajar salah satu dosen pada mata kuliah juga merupakan salah satu alasan mengapa mahasiswa lebih membolos daripada harus masuk ke kelas. Tindakan ini menyebabkan banyak dampak negatif untuk masa depan mahasiswa sendiri. Berikut ini adalah dampaknya untuk mahasiswa yang suka titip absen. Yang pertama adalah meningkatkan ketidakjujuran mahasiswa tersebut. Yang kedua, membuat rasa malas semakin bertambah. Yang ketiga, tertinggalnya dari pelajaran pada saat mahasiswa tersebut menitip absen. Yang keempat, membuat kemunduran pada moral bangsa. Berikut ini juga akan kami jelaskan tentang contoh kasus dari kantor pajak. Kasus suap PT Wahana Eka Pura. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan 4 tersangka di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing atau KPP PMA terkait dugaan suap yang melibatkan Komisaris PT Wahana Auto Eka Marga David Mas Polim. Belakangan dalam rilis yang beredar di internal otoritas pajak, pihak Dirjen Pajak mengungkapkan bahwa perkara ini berkaitan dengan kasus pelanggaran kode etik di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing. Berdasarkan penjelasan tersebut, kasus pelanggaran kode etik ini terjadi pada tahun 2018 atas kasus pemeriksaan surat pemberitahuan atau SPT pajak penghasilan atau PPH badan untuk tahun pajak 2015 dan 2016. Skandal suap ini terungkap berdasarkan pengaduan dari aplikasi Wise Inspektoral Jenderal Kementerian Keuangan yang diterima pada September 2018. Kemudian pada November 2018, Itjen juga menerima surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tentang penerusan informasi pengaduan kasus yang sama serta permintaan untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Dari surat tersebut, KPK dan Itjen kemudian menindaklanjuti kasus ini bersama-sama. Berdasarkan hasil penyelidikan atas kasus tersebut, KPK menetapkan 4 orang pegawai DJP di KPP PMA 3 sebagai tersangka yang berinisial YD, HS, JU, dan MNF, serta 1 orang wajib pajak. Selanjutnya, contoh kasus etika di masyarakat. Yang pertama, menyeberang sembarangan adalah salah satu pelanggaran yang umumnya terjadi di jalan. Adalah adanya pejalan kaki yang menyeberang tidak menggunakan fasilitas jembatan penyeberangan atau PJO. Ini disebabkan oleh berbagai alasan, diantaranya adalah lokasi jembatan penyeberangan yang jauh dan tidak yang jauh, sehingga penyeberang lebih memilih untuk menyeberang di jalan raya untuk mempersingkat waktunya. Yang kedua, ada berkendara di jalur Transjakarta. Pelanggaran di jalur Transjakarta sangat lazim ditemukan di Jakarta. Berbagai macam alasan, mulai dari ingin lebih cepat sampai ke tujuan, ataupun menghindari kemacetan panjang menjadi alibi para pengemudi sepeda motor maupun pengendara mobil untuk menerobos jalur Transjakarta. Walaupun sudah ada pasal yang mengatur tentang pelanggaran lalu lintas dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau maksimal
Rp500.000. Membuang sampah sembarangan. Hal yang sering kita anggap sepele, nyatanya sampah inilah yang hampir setiap tahun menjadi masalah bagi masyarakat, khususnya warga Jakarta. Sudah puluhan kali masyarakat diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama di sungai. Akibat yang timbul diantaranya adalah pemandangan yang tidak enak dilihat, menimbulkan bau yang tidak sedap, menjadi sumber penyakit, dan yang paling utama adalah banjir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rian. Berikut ini contoh kasus etika di kantor pajak. Berikut ini adalah kasus dari Gayus Tambunan. Gayus Holomuan Partahanan Tambunan atau hanya Gayus Tambunan lahir di Jakarta 9 Mei 1979, adalah mantan pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Indonesia. Namanya menjadi terkenal ketika Komjen Susno Waji menyebutkan bahwa Gayus mempunyai uang 25 miliar rupiah di rekeningnya plus uang asing senilai 60 miliar dan perhiasan senilai 14 miliar di brankas bank atas nama istrinya, dan itu semua dicurigai sebagai harta haram. Dalam perkembangan selanjutnya, Gayus sempat melarikan diri ke Singapura beserta anak istrinya sebelum dijemput kembali oleh Satgas Mafia Hukum di Singapura. Kasus Gayus mencoreng reformasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang sudah digulirkan Sri Mulyani dan menghancurkan citra aparat perpajakan Indonesia. Nama Gayus Tambunan menjadi terkenal bukan karena perbuatannya yang terpuji, melainkan justru sebaliknya, tercela. PNS golongan 3 yang bekerja di Direktorat Pajak ini pernah melakukan rekayasa pembayaran pajak bagi para pengusaha besar hingga merugikan uang negara yang tidak kecil. Atas cara kerjanya itu, pemerintah dirugikan, pengusaha yang diuntungkan, dan Gayus Tambunan sendiri mendapatkan bagiannya. Menurut informasi keuntungan yang diperoleh oleh Gayus Tambunan sebenarnya begitu besar, yaitu belum mencapai jumlah angka triliunan rupiah. Akan tetapi, dengan apa yang dilakukannya itu, negara dirugikan. Tertib administrasi suatu lembaga yang semestinya dipelihara menjadi rusak. Lebih dari itu, kepercayaan masyarakat terhadap negara yang seharusnya dipelihara sebaik-baiknya terganggu. Tidak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi manakala dengan kasus itu berakibat semangat masyarakat membayar pajak menjadi menurun. Gambaran itu tentu tidak boleh terjadi. Berikutnya ada contoh kasus pasar modal. Contohnya diambil dari PT Kimia Farma Tbk. Kimia Farma yang kini menjadi anak usaha PT Bio Farma Persero mencatatkan saham perdana untuk publik pada 4 Juli 2001 atau 20 tahun silam. Namun pada laporan keuangan audit 31 Desember 2001, manajemen emiten farmasi plat merah ini melaporkan perolehan laba bersih sebesar 132 miliar rupiah yang diaudit oleh Hans Tuanakota dan Mustafa. Akan tetapi Kementerian BUMN dan Badan Pengawas Pasar Modal BAPEPAM atau kini menjadi OJK menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Alhasil diputuskan untuk melaksanakan audit ulang pada 3 Oktober 2002 terhadap laporan keuangan Kimia Farma 2001 yang disajikan kembali karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Dalam laporan keuangan yang baru, ternyata laba perusahaan hanya 99,56 miliar rupiah. Lebih rendah 32,6 miliar rupiah atau berkurang 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit industri bahan baku, yaitu kesalahan berupa overstate penjualan sebesar 2,7 miliar rupiah
pada unit logistik sentral berupa overstate persediaan barang sebesar 23,9 miliar rupiah, pada unit pedagang besar farmasi berupa overstate persediaan sebesar 8,1 miliar rupiah, dan overstate penjualan sebesar 10,7 miliar rupiah. Pada saat itu, tak banyak media online yang menyorot kasus ini, lantaran belum banyak berkembang media online di era itu. Salah satu media yang mengulas ini yaitu Grup Tempo. Ketika itu, grup media ini melaporkan berdasarkan pernyataan Robinson Simbolon kepada Biro Pajak Bapepam bahwa kasus kesalahan pencatatan laporan keuangan KF tahun 2001 dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena merupakan rekayasa keuangan dan menyesatkan publik. Selanjutnya, kasus etika pasar modal pada PT Hansen Internasional Tbk. Dalam kasus ini, OJK menjatuhkan sanksi kepada Beni Cokrosaputra alias Benjok, Direktur Utama Hansen Internasional, yaitu denda sebesar 5 miliar rupiah karena terbukti melanggar Undang-Undang Pasar Modal. Karena mengakui pendapatan di awal dan tak menyajikan perjanjian jual beli dalam laporan keuangan MYRX tahun 2016. Terdapat beberapa poin yang menjadi perhatian OJK dan dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Pasar Modal. Antara lain, pengakuan pendapatan dengan metode akrual penuh atau full accrual method atas penjualan kafling siap bangun senilai gross 732 miliar rupiah. Di laporan keuangan periode tersebut, pengakuan pendapatan ini menyebabkan terjadinya overstate laporan keuangan Desember 2016 dengan nilai mencapai 613 miliar rupiah. Sementara Hansen kena sanksi denda 500 juta rupiah dan diperintahkan OJK untuk menyajikan kembali laporan keuangan akhir 2016 tersebut. Direktur Hansen Internasional lainnya, Adnan Tabrani, juga dinilai bertanggung jawab atas pelaporan ini, sehingga dia juga dijatuhi sanksi sebesar 100 juta rupiah. Berikutnya akan dibacakan oleh Teresia. Kasus etika pasar modal. Tidak hanya itu, angkutan publik AP yang mengaudit laporan keuangan ini, Shirley Jokom selaku rekan dari kantor angkutan publik Purwatono Sungkoro dan Surja yang merupakan member Ernst & Young Global Limited juga terlepas dari jerat OJK. KAP ini dinilai telah melanggar standar profesi angkutan karena tak cermat dalam melakukan audit atas laporan keuangan. Akibatnya, KAP ini disanksi dengan pembukuan surat tanda terdaftar atau STDD selama 1 tahun. Kemudian ada contoh kasus di perusahaan. Yang pertama itu contoh kasus iklan tidak etis air minum berenergi atau Kuku Bima. Merupakan iklan yang tidak beretika dalam dunia bisnis karena dalam 2 iklan tersebut saling menjatuhkan dengan sindiran-sindiran. Kuku Bima Energi memiliki slogan Kuku Bima Energi Rosso yang artinya memiliki banyak rasa dalam setiap pilihan minuman, yakni original, anggur, jambu, jeruk, dan kopi dan teh. Sedangkan dalam iklan Extra Joss hanya menampilkan 1 rasa yakni original. Secara tidak langsung, iklan ini merupakan bisnis yang tidak beretika, membuat sindir-sindiran yang ingin menarik minat konsumen atau melakukan promosi seperti itu. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dalam menciptakan etika yang berbisnis harus dengan persaingan yang sehat. Seharusnya dalam berbisnis seharusnya tidak boleh menjatuhkan antara produk satu dan produk lainnya, karena dapat membuat image buruk pada konsumen, dan konsumen tidak berminat atau percaya memilih produk tersebut. Kemudian
Yang kedua itu pelanggaran etika bisnis PT Danone. Dalam kasus ini, Danone atau Aqua telah melakukan pelanggaran serta mengabaikan kode etik dalam hal penggunaan sumber daya alam. Sebenarnya keprihatinan dunia akan eksploitasi sumber daya alam sudah dapat dirasakan semenjak diselenggarakan United Nations Conference on Environment and Development atau IT Summit Rio de Janeiro pada tahun 1992 yang membahas mengenai perubahan iklim dalam mengimplementasikan atau mengaplikasikan etika rekayasa, terutama dalam penciptaan produk baru. Maka hal-hal yang harus diketahui adalah yang pertama, sebaik apa produk yang dihasilkan tersebut. Yang kedua, pengaruh atau fungsi produk tersebut kepada konsumen. Yang ketiga, perubahan-perubahan yang akan ditimbulkan kepada konsumen. Yang keempat, sebaik apa kegunaan produk tersebut dalam berbagai kondisi yang dihadapi. Yang kelima, produk tersebut aman atau tidak bagi konsumen. Yang keenam, dampak buruk dari produk tersebut jika mengabaikan peringatan-peringatan yang ada. Dari hal-hal tersebut di atas, etika sangat berperan penting dalam menciptakan suatu produk untuk menentukan manfaat atau keuntungan yang dapat dinikmati oleh konsumen, serta dapat menentukan dampak-dampak buruk dari produk tersebut jika mengabaikan peringatan-peringatan yang ada. Dari hal-hal tersebut di atas, etika sangat berperan penting dalam penciptaan suatu produk untuk menentukan manfaat atau keuntungan yang dapat dinikmati oleh konsumen, serta dapat menentukan dampak buruk dari produk tersebut. Jika mengabaikan peringatan-peringatan yang ada di salah satu dari sekian banyak sumber mata air yang dieksploitasi habis-habisan oleh Aqua adalah sumber mata air di Pulau Harjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang dimana di daerah-daerah tersebut masyarakat menopangkan kehidupan dari sektor pertanian karena debit air menurun sangat drastis sejak Aqua beroperasi di sana. Sekarang para petani terpaksa harus menyewa pompa untuk memenuhi kebutuhan irigasi sawahnya. Untuk kebutuhan sehari-hari, penduduk harus membeli air dari tangki air sawahnya untuk kebutuhan sehari-hari dengan harga mahal karena sumur-sumur mereka sudah mulai kering. Akibatnya, pompanisasi besar-besaran yang dilakukan oleh Aqua ini sangat ironis, mengingat Kabupaten Klaten merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya air. Untuk kasus kali ini, Aqua dalam produksinya kurang berpikir etis dan telah melanggar tanggung jawab sosial perusahaan. Sumber daya alam memang bisa dinikmati siapapun, tetapi dalam mengeksploitasinya tidak boleh berlebihan atau dengan kata lain serakah. Apalagi yang menjadi permasalahannya adalah air merupakan sumber daya yang dibutuhkan untuk hajat hidup orang banyak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.